Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak kelas 6 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi pada materi bahasa Indonesia dengan judul kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anak semua, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks non-fiksi. Siapa di antara kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata yang penting yang menggambarkan isi teks. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi fakta-fakta, contohnya berita, jurnal, dan artikel-artikel. Nah, sedangkan ada juga yang dimaksud dengan teks fiksi, merupakan sebuah teks yang berisi karangan seseorang berdasarkan imajinasinya, contohnya seperti novel, cerpen, hikayat, dan lain-lain. Nah, pembahasan yang kedua yaitu kita akan mengetahui kata kunci yang bisa kita peroleh dari judul teks non-fiksi tersebut. Berikut adalah contoh judul teks non-fiksi. Yang pertama, lingkungan sekolah yang sehat. Judul yang kedua, mencegah bahaya demam berdarah. Contoh yang ketiga, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Nah, dari judul teks non-fiksi di atas, kita dapat memperoleh kata kunci. Dari kata kunci tadi, kita bisa memperkirakan isi teksnya. Dengan menentukan kata kunci pada judul-judul di atas, kita nantinya akan dapat menentukan isi teksnya. Jadi, ini adalah perkiraan awal dari isi teks yang akan kita baca, yang bisa diperoleh dari kata kunci dari judul teks non-fiksi tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya setelah kita mengetahui kata kunci dari judul teks non-fiksi tadi, kita akan menemukan makna dari judul teks non-fiksi tersebut. Judul teks non-fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Seperti contoh di bawah ini. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kata kunci dari judul teks non-fiksi di atas yaitu kewajiban. Yang kedua, mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, lingkungan rumah. Nah, setelah menemukan kata kunci dari judul teks, kamu dapat mencari maknanya, sehingga dapat juga kita memperkirakan isi teks yang disajikan dari judul tersebut. Nah, setelah kita mengetahui kata kunci dan makna dari judul teks non-fiksi, tentunya kita akan dapat memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul teks non-fiksi tadi. Contohnya yaitu mencegah bahaya demam berdarah. Kata kunci yang terdapat pada teks di atas tentunya yaitu mencegah dan demam berdarah. Nah, ketika kita sudah mengetahui makna apa yang dimaksud dengan mencegah dan apa pengertian dari demam berdarah,
maka kita dapat memperkirakan isi teks itu. Yang pertama yaitu menjelaskan penyakit demam berdarah tentunya. Yang kedua, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Nah, anak-anak hebat semua, demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu, judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci berguna sebagai panduan dalam menentukan isi teks. Setelah mengetahui isi teks, kita dapat menyampaikan isinya melalui lisan maupun tulisan. Selain itu, kita juga dapat menentukan isi teks dengan pertanyaan. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Devi, apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup video pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.